September 1948. Di Magetan, Jawa Timur, seorang bupati ditemukan tewas di tepi sungai. Di Kedunggalar, Ngawi, Gubernur Jawa Timur pertama R.M. Suryo dibunuh dengan keji bersama pengawalnya saat dalam perjalanan menuju Madiun. Di desa-desa sekitar Madiun dan Magetan, para tokoh masyarakat, para ulama, tokoh masyumi, dan pemimpin pesantren diseret dari rumahnya. Sebagian ditembak di tempat, dan sebagian hilang tanpa jejak. Dalam waktu singkat, kota Madiun jatuh ke tangan kelompok bersenjata yang menamakan diri mereka Front Nasional. Revolusi berdarah membanjiri Madiun. FDR PKI menyebutnya sebagai perjuangan suci. Sementara pemerintah menyebutnya sebuah pemberontakan. The communists in Indonesia who had been supporting the nationalists in their fight for independence rebelled. The Republican troops went to work quickly, rounding up every communist they could locate. Tapi pertanyaannya, siapa sebenarnya yang memerintahkannya? Ketika tembakan pertama meletus di Madiun, Musso, tokoh komunis yang baru pulang dari Moskow, masih berada di Yogyakarta. Ia belum tiba di Madiun. Ia bahkan belum mengetahui bahwa para pengikutnya telah bergerak sendiri. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah Musso benar-benar dalang dari tragedi ini? Ataukah ia justru mewarisi api pemberontakan yang telah terlanjur menyala tanpa kendali? Inilah episode kedua. Pemberontakan berdarah FDR PKI di Madiun 1948. Sebuah kisah tentang ideologi, kekuasaan, dan luka yang membekas dalam sejarah Republik. Di tengah memuncaknya suhu politik di Indonesia dan di tengah kekacauan militer di Solo, seorang lelaki tua memutuskan pulang ke tanah airnya. Ia yakin hanya ada satu cara menyelamatkan revolusi Indonesia dengan jalan baru. Dialah Musso, seorang tokoh komunis senior di Indonesia yang pernah terlibat pemberontakan PKI 1926. Sejak akhir 1920-an, Musso hidup di pengasingan dan lama bermukim di Uni Soviet. Di Moskow, Musso mengikuti perkembangan gerakan komunis internasional dan diyakini menjalin hubungan dengan Komintern, suatu organisasi dunia partai-partai komunis. Setelah lebih dari 20 tahun di luar negeri, Musso memutuskan kembali ke Indonesia dengan membawa misi politik baru. Menurut beberapa pengamat sejarah, kembalinya Musso dari Moskow yang membawa gagasan politik baru adalah suatu gagasan yang sejalan dengan garis keras Kominform pasca tahun 1947 di bawah doktrin Zhdanov. Sebuah jalan baru yang menempatkan kelas buruh sebagai pemimpin revolusi dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang condong ke blok komunis Soviet.
Bagi Musso, inilah satu-satunya cara agar republik bisa bertahan. Bukan dengan diplomasi, tapi dengan revolusi yang sejalan dengan Soviet. Pada tanggal 11 Agustus 1948, bersama dengan Suripno, diplomat Indonesia di Praha, Cekoslovakia, Musso mendarat di Yogyakarta dengan menyamar sebagai Suparto. 2 hari kemudian, pada tanggal 13 Agustus 1948, Musso kemudian menemui sahabat lamanya dulu, yakni Soekarno, yang kini menjadi Presiden Indonesia. Musso disambut baik oleh Soekarno di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Dalam pertemuan hangat itu, Soekarno sempat berkelakar dan meminta Musso membantu pemerintah memperkuat negara dan revolusi. Musso menjawab, "Itu memang kewajiban saya. I come here om orde te schepen." Saya datang ke sini untuk menciptakan ketertiban. Jawaban itu kelak dianggap bernada ambigu dan mengandung ancaman tersirat. Tidak terbayangkan, pertemuan Musso dan Soekarno kala itu adalah pertemuan terakhir mereka. Presiden Soekarno berharap kepada Musso agar membantu republik ini. Namun, harapan itu tidak pernah benar-benar terjadi. Kabar kepulangan Musso menyebar cepat di kalangan kiri. Bagi mereka, kembalinya Audeher, sang tua yang legendaris, adalah harapan di tengah keputusasaan setelah kekalahan politik. Amir Syarifuddin, sang pemimpin Front Demokrasi Rakyat, berkata kepada rekan-rekannya, "Kedatangan Musso adalah first nailing, percepatan bagi proses yang sudah berkembang di sekitar kita." Kedatangannya tepat waktu, karena golongan kiri waktu itu patah semangat karena kehilangan kekuasaan dan harus menghadapi pemerintah Hatta yang keras terhadap golongan kiri. Setelah melihat situasi, akhirnya Musso bergerak cepat. Dalam rapat tertutup dengan para pemimpin FDR, Musso mengecam bahwa gerakan kiri di Indonesia tidak konsekuen secara Marxis. Menurutnya, perjuangan tanpa arah ideologi hanya akan berakhir dalam kompromi. Kecaman dan kritikan itu diterima baik dan kemudian disimpulkan dalam resolusi yang kemudian diberi nama Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Sebagaimana dalam sumber-sumber resmi FDR dan laporan The Madiun Affair karya C.A.O. van der Waal, isi Jalan Baru ini berisi diantaranya: pertama, membatalkan perjanjian Linggarjati dan Renville yang dianggap melemahkan kedaulatan Republik. Kedua, memusatkan kepemimpinan revolusi di tangan kelas buruh melalui PKI dengan melebur seluruh partai kiri ke dalam satu wadah tunggal. Ketiga, membangun demokrasi rakyat melalui organisasi massa buruh, tani, dan pemuda. Dan yang keempat, menjalin hubungan diplomatik langsung dengan Uni Soviet sebagai sikap anti-imperialisme dan solidaritas internasional. Seperti yang ditulis oleh sejarawan Ruth McVeigh dalam The Rise of Indonesian Communism, Jalan Baru Musso adalah seruan untuk menata kembali revolusi Indonesia dalam rangka komunisme internasional. Menindaklanjuti manuvernya, pada tanggal 22 Agustus 1948, FDR menggelar rapat raksasa di Yogyakarta yang dihadiri sekitar 50.000 orang. Musso berpidato lantang menyerukan agar Indonesia segera membangun hubungan diplomatik dengan Uni Soviet karena menurutnya armada Soviet akan mampu menembus pertahanan Belanda. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 26 Agustus, dalam konferensi PKI, Musso memerintahkan semua organisasi kiri di bawah FDR untuk melebur ke PKI dan membubarkan FDR.
Pada tanggal 31 Agustus 1948 berikutnya, akhirnya struktur baru PKI diumumkan. Musso sebagai Ketua Umum, Amir Syarifuddin sebagai Menteri Pertahanan Partai, dan anggota Politbiro terdiri dari Wikana, Setiajid, dan Tan Lingji. Struktur baru ini menegaskan bahwa Musso tidak hanya kembali sebagai ideolog, tapi juga sebagai penguasa penuh partai. Dalam waktu singkat, keanggotaan PKI melonjak dari 3.000 menjadi lebih dari 30.000 orang. Sebagai wadah persatuan, Musso membentuk Front Nasional sebagai sebuah payung politik yang kelak dianggap sebagai pemerintah tandingan Soekarno-Hatta. Sejak awal September 1948, Musso bersama Amir, Wikana, dan Setiajid mulai melakukan safari politiknya dengan tur keliling Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka memberikan ceramah, membakar semangat, dan melakukan indoktrinasi kader. Dalam pidato-pidatonya, tak jarang Musso berbicara tentang jalan baru untuk Republik. Namun, safari politik Musso ini tidak pernah selesai. Berbeda jauh daripada jalan baru Republik ala Musso. Bagi para pengikutnya di lapangan, jalan itu berarti satu hal, yakni perlawanan bersenjata. Musso belum tahu bahwa di timur sana, di Madiun, para pengikutnya sudah bergerak sendiri. Mereka yakin inilah saatnya rakyat bangkit melawan pemerintah yang dianggap berkhianat pada revolusi. Tapi gerakan itu tumbuh tanpa arah jelas. Tidak ada komando tunggal, tidak ada koordinasi dari Musso sebagai pemimpin. Pada akhirnya, peristiwa Madiun pun meletus. Sesuatu yang tidak pernah Musso rencanakan. Burung pipit terbang melayang hingga pada dahan kelapa. Hati saya sekarang melayang, ingat Mona di Yogyakarta. Rasa sayang, dilihat dari jauh, rasa sayang. Kita telah mengetahui jika FDR PKI menjadikan Solo sebagai Whitplace atau pengalihan, dan menjadikan Madiun sebagai pusat revolusi. Namun, gerakan mereka di Solo gagal. Jika gagal di Solo, mereka masih memiliki satu pilihan lain yang akan dijadikan tujuan klimaks daripada perjuangan mereka. Wilayah itu tak lain dan tak bukan adalah Madiun. Madiun dipilih bukan karena kebetulan. Secara geografis, Kresidenan Madiun yang meliputi Madiun, Ponorogo, Magetan, Ngawi hingga Kediri yang waktu itu berada di wilayah Republik merupakan wilayah yang strategis. Karena berada di antara Solo dan Kediri dan secara sosial kuat dengan simpatisan kiri. Semacam laboratorium politik kiri di Jawa Timur. Di sana, organisasi buruh dan tani yang berafiliasi pada Sopsi dan Pesindo telah lama berakar sejak masa revolusi. Pamflet, pertemuan, dan latihan militer rakyat kerap berlangsung di bawah pengaruh tokoh-tokoh FDR setempat. Setelah kekacauan di Solo berhasil diredam oleh Kolonel Gatot Subroto dan Jenderal Sudirman, sebagian besar elemen divisi Panembahan Senopati ex-FDR mundur ke arah timur atau ke Madiun. Di sana, mereka bergabung dengan Laskar Pesindo Brigade 29 di bawah pimpinan Letkol Muhammad Sumarsono. Mereka inilah yang kemudian bergerak lebih dulu melakukan perebutan kekuasaan lokal.
Pada pertengahan September, kabar beredar bahwa pasukan divisi Siliwangi dari Solo akan bergerak menuju Madiun untuk melucuti pasukan-pasukan ex-FDR PKI. Tidak mau didahului. Akhirnya, pada tanggal 18 September dini hari, Letkol Muhammad Sumarsono beserta sekitar 1.500 pasukan Brigade 29 Pesindo melakukan kudeta lokal di Madiun. Mereka menyerang markas-markas tentara pro-pemerintah dan berhasil melucuti serta menawan 350 orang yang terdiri dari anggota divisi Siliwangi Madiun serta personel Brigade Mobil Polisi Militer. Dalam hitungan jam, seluruh instalasi militer dan kantor pemerintahan di kota Madiun jatuh ke tangan kelompok pemberontak FDR PKI. Malam harinya, Gelora Pemuda Madiun melakukan pengumuman yang menantang Republik. Kita sekarang telah mengetahui Belanda bekerja sama dengan Republik untuk menjajah rakyat. Fasis dan korporator Hatta kini mencoba mempergunakan Republik untuk menjajah kaum buruh dan petani. Esok harinya, Minggu 19 September 1948 pagi hari pukul 3.00, Sumarsono sebagai komandan FDR PKI Madiun melepaskan tembakannya sebanyak 3 kali. Tembakan itu sebagai penanda awal meletusnya pemberontakan Madiun. Secara resmi, FDR PKI telah merebut Madiun dari Republik yang dianggapnya kolaborator penjajah. Pada pukul 10.00 kemudian, Radio RRI Madiun yang sudah direbut FDR PKI mengumumkan bahwa Madiun sudah bangkit. Revolusi sudah dikobarkan dan mulai saat ini FDR PKI akan memuntahkan pelurunya sampai kemerdekaan tiba. Di saat yang sama, FDR PKI mengumumkan pemerintahan baru yang disebut sebagai Pemerintahan Front Nasional. Sejumlah aksi kekerasan langsung terjadi. Penjarahan, pembakaran, hingga penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap musuh terjadi begitu cepat. Di hari-hari pertama kekuasaannya, gerombolan FDR PKI di Madiun mengeksekusi beberapa pejabat sipil dan militer Republik di daerah sekitar. Sebenarnya, kekerasan tidak hanya terjadi di Madiun saja. Di Ponorogo, Magetan, Pacitan, Ngawi, Kuranggareng, dan kota-kota lainnya, FDR PKI juga melancarkan penangkapan, pembakaran, hingga pembunuhan. Menurut laporan militer Republik dan kesaksian warga setempat, Bupati Magetan M. Sudipyo, begitu juga Kapten Sobirin dan anak buahnya dibunuh secara brutal. Di Ngawi, RM Suryo, Gubernur Jawa Timur pertama, tewas dibunuh oleh gerombolan FDR PKI. Selain daripada itu, FDR PKI yang menganggap pesantren sebagai markas masyumi juga membakar pesantren-pesantren dan membunuh para ulamanya dengan sangat keji. Kau tak bisa menggoyahkan imanku pada Allah agar mengikuti ajaran komunis yang menyesatkan. Sebagian pembantaian ini tidak terjadi hanya dalam beberapa hari saja, melainkan juga terjadi saat penumpasan FDR PKI terjadi. Malam harinya, di tanggal 19 September di Madiun, Sumarsono mengumumkan, Dari Madiun kita menang. Madiun pada akhirnya berhasil dikuasai FDR PKI dengan cara radikal dan prematur. Kisah Madiun Affair masih belum usai. Namun, dari sini kita mempertanyakan, di saat Madiun dikuasai militer ex-FDR PKI, lantas di manakah musuh dan para pemimpin FDR PKI kala itu? Dari sinilah kita akan mengetahui suatu posisi penting musuh dalam pemberontakan Madiun.
Madiun telah jatuh ke tangan pemberontak. Tapi, satu nama yang menjadi simbol gerakan itu justru tidak berada di sana ketika semuanya dimulai. Ketika tembakan pertama meletus di Madiun pada tanggal 18 September 1948, kala itu Musso masih berada di Yogyakarta. Ia bahkan belum berangkat dalam safari politiknya ke Jawa Timur. Tidak jelas apakah Musso merencanakan ini atau tidak. Yang pasti, rencana Madiun ini sudah dibuat sejak awal bulan Agustus 1948 oleh FDR atau saat sebelum Musso tiba di Indonesia atau saat sebelum FDR dilebur ke PKI. Entahlah, Musso merencanakan atau tidak. Yang pasti, setelah Musso mendengar kabar mengenai peristiwa kudeta di Madiun pada tanggal 19 September 1948, Musso bersama Amir Syarifuddin, Setiajid, dan beberapa anggota Politbiro PKI lainnya langsung berangkat dari Yogyakarta menuju Madiun. Setibanya di Madiun, Musso langsung bertemu dengan para komandan lokal termasuk Sumarsono, dan pada akhirnya mau tidak mau Musso mengubah arah gerakan dari kudeta lokal menjadi revolusi nasional. Musso menyadari bahwa mereka benar-benar dihadapkan kepada suatu fait accompli. Tidak ada jalan lain kecuali melanjutkan perjuangan bersenjata yang telah dibuka oleh pasukannya yang ternyata cukup berhasil. Padahal, gerakan pasukan Pesindo ex-FDR PKI ini oleh beberapa sejarawan dianggap sebagai gerakan kudeta prematur. Kedatangan Musso ke Madiun memberi dimensi politik baru. Peristiwa lokal berubah menjadi pemberontakan ideologis yang menentang pemerintahan Soekarno-Hatta. Berita mengenai pemberontakan PKI di Madiun mengejutkan pemerintah Yogyakarta. Tidak ada yang menyangka, di tengah ancaman Belanda, Musso justru datang dari dalam negeri sendiri. Pemerintah pun bereaksi cepat. Pada tanggal 19 September 1948 pukul 20.30, Presiden Soekarno berbicara lewat radio nasional. Rakyat Indonesia, pada hari ini telah terjadi perbuatan keji dari kaum pemberontak yang menamakan diri Front Demokrasi Rakyat. Mereka telah menikam Republik dari belakang. Ikut musuh dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia merdeka, atau ikut Soekarno-Hatta yang insya Allah akan memimpin negara RI merdeka. Rebut kembali Madiun. Mari jangan ragu, insya Allah kita pasti menang. Pidato itu menggema di seluruh wilayah Republik dan menjadi pernyataan resmi perang terhadap PKI. Sejak saat itu, konflik di Madiun tidak lagi dianggap sebagai pemberontakan lokal, melainkan konfrontasi ideologis antara Republik dan komunisme. Musso tidak tinggal diam. Melalui radio RRI Madiun, Musso menuduh bahwa pemerintah Soekarno-Hatta telah berkhianat terhadap cita-cita revolusi dan tunduk kepada imperialisme Barat. Bahkan, Musso menyebut Soekarno dan Hatta sebagai fasis dan pengkhianat revolusi rakyat. Ia menyerukan agar rakyat bangkit dan melawan pemerintahan borjuis yang bekerja sama dengan Amerika. Siaran tandingan itu menandai awal perang propaganda antara Yogyakarta dan Madiun. Setiap hari, dua versi kebenaran saling diperdengarkan kepada rakyat. Dari Yogyakarta, suara Republik memanggil rakyat untuk melawan pemberontak. Wakil Presiden sekaligus Perdana Menteri Muhammad Hatta sendiri mengambil langkah yang tak kalah tegas. Ia sangat menyadari bahwa pemberontakan ini bisa menjadi soal hidup atau mati bagi Republik Muda yang dikepung banyak musuh. Dalam sidang kabinet darurat, Hatta berkata dalam bahasa Belanda, Het is nu een zaak van leven of dood, erop of rounder. Sekarang soal hidup atau mati, menang atau hancur.
Pernyataan Hatta ini menunjukkan pemerintah mengerti betul taruhannya. Sebagai Perdana Menteri, Hatta peka bahwa konflik ideologi ini tidak boleh dibiarkan menjadi celah bagi musuh asing. Maka diputuskan pemberontakan Madiun harus ditumpas secepat-cepatnya. Merdeka. Pada tanggal 19 September 1948, pemerintah mengeluarkan maklumat bahwa aksi musuh Amir CS adalah pemberontakan terhadap pemerintah yang sah dan memerintahkan kepada seluruh TNI, khususnya Divisi Siliwangi serta aparat keamanan setia Republik untuk melakukan operasi pemulihan keamanan. Penumpasan pun dilancarkan. Nasib pemberontakan berada di persimpangan jalan. Dan nasib para pemimpin pemberontak pun hanya tinggal menunggu waktu ajal tiba menjemput mereka. The Soviet Union and its agents have destroyed the independence and democratic character of a whole... Dalam konteks internasional, langkah tegas Republik dalam menumpas PKI memperkuat posisi diplomasi Indonesia. Amerika Serikat yang saat itu khawatir dengan ekspansi komunisme menjadi lebih bersimpati pada pemerintah Soekarno-Hatta yang dianggapnya anti-PKI. Belanda sendiri terkejut atas insiden Madiun karena Belanda berada di pihak barat sehingga tidak menginginkan Republik Indonesia jatuh ke tangan komunis. Belanda diam-diam mencoba memanfaatkan momentum. Gubernur Jenderal Belanda di Batavia, Haji van Mook, menawarkan bantuan militer kepada pemerintah Hatta untuk menumpas PKI Madiun. Namun Hatta menolak mentah-mentah. Pemerintah Republik tidak ingin memberi dalih intervensi asing. TNI mampu mengatasi sendiri. Hatta memilih mempertahankan kedaulatan penuh dengan memerangi PKI sekaligus tetap melawan Belanda. Sikap ini kemudian terbukti efektif menepis propaganda komunis bahwa Yogyakarta bersekongkol dengan imperialis. Sejak tanggal 20 September 1948, Tentara Nasional Indonesia Divisi Siliwangi dikerahkan dalam operasi besar-besaran ke arah Madiun. Panglima Besar Jenderal Sudirman memberikan komando lapangan kepada Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Panglima Divisi Siliwangi untuk memimpin penumpasan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Satuan-satuan militer lain yang tidak terpengaruh adu domba PKI serta Laskar Pejuang non-komunis turut digerakkan dari berbagai daerah. Prioritas pertama TNI adalah mengamankan kembali wilayah Solo dan sekitarnya agar komunikasi ke Madiun terbuka. Kolonel Gatot Subroto yang sudah lebih dulu berada di Solo memimpin pembersihan unsur-unsur FDR di kota itu. Begitu Solo relatif aman, pasukan pemerintah bergerak menuju Madiun dari dua arah. Barisan Divisi Siliwangi dari barat Jawa Tengah dan pasukan Divisi 1 Jawa Timur di bawah Kolonel Sungkono dari arah timur. Kini Madiun terjepit dari dua arah. Pertempuran tak terhindarkan di sepanjang jalur menuju Madiun. Namun, secara umum kekuatan pemberontak terpukul mundur dengan cepat. Penumpasan berlangsung relatif cepat karena beberapa faktor. Pertama, banyak rakyat dan pamung desa di sekitar Madiun yang justru membantu TNI daripada mendukung PKI. Kedua, sejumlah petinggi FDR ternyata tidak sepakat bulat dengan pemberontakan bersenjata itu. Beberapa tokoh kiri lokal menyerah tanpa perlawanan besar ketika pasukan pemerintah datang. Dan yang ketiga, koordinasi militer pemberontak yang tidak solid. Menyadari Madiun terkepung, pada tanggal 29 September 1948, sisa pasukan PKI melakukan upaya meloloskan diri.
Musso, Amir, dan Sumarsono beserta ribuan simpatisan bergerak meninggalkan Madiun sebelum fajar 30 September. Rombongan ini terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang berusaha menyusup ke wilayah pedalaman atau mendekati garis pendudukan Belanda demi menyelamatkan diri. Di Madiun, TNI menemukan banyak korban berjatuhan. Ketika tentara Republik membebaskan desa-desa yang dikuasai PKI, mereka juga menemukan kuburan massal korban keganasan PKI. Sebagai balasan, pasukan pemerintah pun dilaporkan mengeksekusi di tempat banyak anggota atau simpatisan komunis yang tertangkap dalam pertempuran. Situasi perang saudara ini menimbulkan siklus kekerasan, di mana kedua pihak melakukan tindakan keras. Namun, pada akhirnya pemerintah memastikan kendali keamanan pulih. Dalam waktu sekitar 10 hari, kekuatan PKI di Madiun runtuh. Pada tanggal 30 September 1948, pasukan TNI berhasil merebut kembali kota Madiun sepenuhnya. Presiden Soekarno pun mengumumkan kepada rakyat bahwa kota Madiun telah kita rebut kembali. Sekalipun Madiun sudah jatuh kembali ke tangan Republik, pengejaran sisa-sisa pemberontak berlangsung hingga beberapa minggu berikutnya. Pasukan Siliwangi terus-menerus menyisiri hutan dan pegunungan di perbatasan Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Pada tanggal 31 Oktober 1948, Musso berhasil ditemukan oleh pasukan TNI di daerah Desa Semanding, Ponorogo. Ketika hendak ditangkap, Musso melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri, sehingga terjadi baku tembak. Musso pun tewas tertembak. Dengan gugurnya Musso, pupus sudah harapan mempertahankan gerakan bersenjata dan pemerintah Front Nasional lebih lama. Banyak pengikut yang tersisa akhirnya menyerah atau bersembunyi tanpa komando sentral. Berbeda dengan Musso, pada tanggal 29 November 1948, Amir Syarifuddin dan kawan-kawannya berhasil ditangkap hidup-hidup oleh pasukan Siliwangi di Desa Kelambu, Purwodadi, Jawa Tengah. Mereka kemudian dibawa ke markas tentara di Kudus, lalu dipindahkan ke Yogyakarta untuk diinterogasi. Pemerintah menghadapi dilema mengenai nasib Amir. Dia bukan orang biasa, melainkan mantan pejabat tinggi negara yang kini menjadi pemberontak. Kabarnya, Presiden Soekarno sendiri merasa sangat sedih dan konon tidak setuju Amir dihukum mati, mengingat jasa-jasanya semasa revolusi. Akan tetapi, karena desakan dari kalangan militer dan masyarakat, pemerintah menyerahkan Amir kepada wewenang Gubernur Militer Surakarta, Brigjen Gatot Subroto. Pada tanggal 18 Desember 1948, di kawasan hutan Desa Ngalihan, Kecamatan Kebak Kramat, Karanganyar, Amir Syarifuddin beserta 10 anggota Kiri lainnya dihadapkan pada regu tembak TNI. Menjelang eksekusi, Amir dan ke-10 rekannya kemudian bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Internasionale. Sesaat sebelum ditembak, Amir berteriak lantang, "Bersatulah kaum buruh seluruh dunia. Aku mati untukmu." Lalu, rentetan tembakan senapan mengakhiri hidupnya. Amir Syarifuddin gugur ditembus timah panas di tangan bangsanya sendiri yang dahulu ia ikut perjuangkan. Pada akhirnya, gugurnya Musso, Amir dan kawan-kawannya ini menutup sebuah peristiwa pemberontakan Madiun 1948. The communists in Indonesia who had been supporting the nationalists in their fight for independence rebelled.
The Republican troops went to work quickly, rounding up every communist they could locate. The uprising was ineptly staged, and within a month it was decisively crushed by the Indonesian Republican forces. With its leaders either captured or killed, the communist force collapsed, and the threat to the success of the nationalist cause ended. Peristiwa Madiun 1948 meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Indonesia. Dari sudut pandang pemerintah Republik, peristiwa ini dicatat sebagai pemberontakan berdarah yang mengancam keutuhan negara di tengah perjuangan kemerdekaan. Sementara itu, bagi PKI sendiri, peristiwa Madiun menjadi tragedi besar. Partai Komunis Indonesia hancur lebur. Ribuan anggotanya tewas dan juga ditangkap. PKI kemudian sempat tiarap dan baru muncul bangkit kembali di masa kepemimpinan DN Aidit. Sejarawan independen menilai bahwa PKI saat itu mengambil langkah keliru dengan memberontak. Apalagi hanya 3 bulan setelah penumpasan Madiun, Belanda melancarkan agresi militer kedua dan menduduki ibu kota Yogyakarta. Ada ironi sejarah di sini. Belanda berharap peristiwa perpecahan internal Indonesia seperti Madiun akan melemahkan Republik. Namun, penumpasan PKI Madiun justru membuat Republik Indonesia lebih solid secara politik. Untuk mengenang peristiwa Madiun berdarah tahun 1948, pemerintah mendirikan Museum Monumen Kresek Madiun di Desa Kresek, Kabupaten Madiun. Di tempat ini terukir kisah kelam tentang pemberontakan yang mengguncang Republik Muda. Dinding-dinding museum menyimpan diorama kekejaman dan kisah rakyat kecil yang terjebak di antara perang ideologi. Monumen ini bukan sekedar peringatan, tapi peringatan agar bangsa ini tidak lagi dipecah oleh kebencian dan ambisi kekuasaan.